Hai, welcome back. Aku Rahma Nurul Hairani dari Manajemen B1. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat video guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Syariah. Nah, sebelum memasuki penjelasannya, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Untuk mata kuliah Ekonomi Syariah ini, aku mengambil materi dengan judul Teori Konsumsi dalam Islam. Nah, bagaimana sih teori konsumsi dalam Islam itu? Yuk kita simak penjelasannya. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, konsumsi dalam Islam itu juga memiliki prinsip loh, yaitu dibagi secara 4 prinsip. Di antaranya yang pertama, prinsip keadilan, yaitu mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua, ada prinsip kebersihan, yaitu makanan yang dikonsumsi haruslah baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor juga tidak menjijikan sehingga merusak selera. Nah, yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Ialah prinsip yang mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman tidak berlebihan. Yang terakhir ada prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan dan minuman halal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada konsep maslahat dalam perilaku konsumen ekonomi Islam. Maslahat manfaat dan berkah menurut Imam Sabibi, maslahat adalah sifat atau kemampuan barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia. Elemen tersebut yaitu kehidupan atau jiwa atau al-nafs, properti atau harta benda atau al-ma'al, keyakinan atau al-din, intelektual atau al-aql, dan keluarga atau keturunan atau al-nasl. Nah, di sini juga ada sifat maslahat. Di antaranya, maslahat bersifat subjektif. Artinya, setiap individu menjadi bagian dari dirinya masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan maslahat atau bukan bagi dirinya. Yang kedua, maslahat orang per orang akan konsisten dengan maslahat orang banyak. Dan yang terakhir, konsep maslahat mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi dan konsumsi maupun pertukaran dan distribusi. Dalam konsumsi seseorang atau suatu rumah tangga dapat dibagi dalam beberapa tingkatan loh teman-teman. Di antaranya di sini ada 4 tingkatan, yakni yang pertama tingkatan konsumsi al-mutadani atau konsumsi seseorang atau rumah tangga yang hanya bisa memenuhi sebagian kecil saja dari kebutuhannya. Lalu yang kedua ada tingkatan konsumsi satram atau tingkatan konsumsi di mana rumah tangga atau orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Yang ketiga ada tingkatan konsumsi al-kifayah atau qanaah, yakni rumah tangga atau masyarakat dengan kondisi ekonomi di atas miskin atau hidup dalam kondisi cukup dan sederhana. Dan yang terakhir ada tingkatan konsumsi asharot, yakni tingkatan pada level ini merupakan tingkatan konsumsi yang cenderung berlebihan atau boros. Oke, jadi tujuan konsumsi seseorang dalam ajaran Islam dan yang harus kita ikuti dalam aktivitas ekonomi diantaranya yaitu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan untuk mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat serta tersedianya jaminan sosial. Lalu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas dan dinamisasi ekonomi. Lalu untuk meminimalisasi pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah bagi masyarakat. Dan yang terakhir, agar negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang belum berhasil dalam ekonomi atau dalam artian miskin. Nah, dalam teori konsumsi Islam, seorang muslim dilarang nih teman-teman untuk hidup boros dan berlebih-lebihan, yang tercantum tentunya dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, nggak mau kan temenan sama setan? Makanya jangan suka boros ya teman-teman.
Nah, gimana? Udah paham belum mengenai teori konsumsi dalam Islam? Jadi di sini aku simpulkan bahwasanya kajian Islam tentang konsumsi sangat penting agar seseorang bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Al-Quran dan hadis juga memberikan berbagai petunjuk yang jelas agar perilaku konsumsi manusia menjadi terarah dan dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya akan menjamin kehidupan manusia menjadi adil dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Mungkin segitu dulu ya video atau penjelasan mengenai materi teori konsumsi dalam Islam yang dapat aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami, mengambil kesimpulan, dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.